Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Pembelajar. Bapak Ibu Guru, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang kurikulum prototipe tahun 2022. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah membaca atau mengetahui di berbagai macam media tentang kurikulum prototipe ini atau kurikulum paradigma baru untuk tahun 2022. Sedikit ada ulasan tentang kurikulum prototipe tahun 2022. Yang pertama yang harus dipahami Bapak Ibu bahwa kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Jadi, kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024. Jadi, kurikulum ini sifatnya sementara Bapak Ibu. Jadi berdasarkan evaluasi pemulihan. Jadi di pra-pandemi, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Dan pada saat pandemi 2020 sampai 2021 menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pada saat pandemi 2021-2022, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe di SP dan SMKPK. Jadi sudah ada pilihan Bapak Ibu untuk pemulihan pembelajaran. Jadi sekarang kita pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi ada pilihan, salah satu adalah kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi sifatnya opsional Bapak Ibu. Kemudian nanti di tahun 2024 itu akan ada penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan ini. Nah, sekarang kurikulum prototipe ini ada beberapa karakteristik utamanya. Jadi ada beberapa karakteristik utama Bapak Ibu yang perlu kita ketahui untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jadi karakter yang diminta ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iman dan takwa, iman, takwa, akhlak mulia, kemudian gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nilai nalar kritis, dan kreativitas. Jadi ini ada 6 profil pelajar Pancasila. 1, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Kemudian fokus pada materi esensial Bapak Ibu. Masih sama kayaknya dengan kurikulum darurat yang lalu, fokus pada materi esensial. Jadi waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi KD seperti literasi dan numerasi. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Jadi sekali lagi sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi fokus pembelajaran guru sifatnya fleksibilitas Bapak Ibu. Jadi melihat kemampuan peserta didik kita. Jadi karakteristik utama Bapak Ibu yang dari kurikulum prototipe ini yang pertama pengembangan karakter. Jadi untuk pengembangan karakter, jadi kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter. Namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Maka dalam struktur kurikulum prototipe 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini penting untuk pengembangan karakter. Kenapa? Karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. Jadi pengalaman anak-anak itu bisa lebih dilatih. Kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan struktur belajar yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita ketahui. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pengembangan karakter Bapak Ibu yang sangat penting. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin 6 profil ini sudah kita
lihat atau baca informasinya Bapak Ibu di media-media sosial yang ada. Kemudian di sini ada tema-tema utama dalam pembelajaran berbasis project. Jadi Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama. Ini 7 tema utama yang perlu dikembangkan. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Oke, silahkan Bapak Ibu berkreasi dari salah satu 7 tema utama yang perlu dikembangkan untuk menjadi modul dengan topik tujuan yang lebih spesifik. Kemudian karakteristik yang kedua Bapak Ibu, fokus pada materi esensial. Jadi pembelajaran yang mendalam, jadi ini mendalam seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, dan project. Ini perlu waktu. Jadi materi yang terlalu padat akan mendorong guru menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Maka kurikulum prototip berfokus pada materi esensial di tiap mapel untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam, Bapak Ibu. Kemudian karakteristik yang ketiga Bapak Ibu adalah fleksibilitas. Perancangan kurikulum sekolah saat ini, kerangka kurikulum saat ini tujuan pembelajaran per tahun. Struktur kurikulum saat ini jam pelajaran per minggu. Nah, dalam kurikulum prototipe, tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kemudian kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Kalau jamnya per minggu, di kurikulum prototipe jamnya per tahun. Ini ada karakteristik kurikulum di setiap jenjang Bapak Ibu, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Ini mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan, saya skip saja yang ini. Ini ada struktur kurikulum SMP kelas 7 dan 8, asumsi 1 tahun, 36 minggu. Jadi ini mapelnya, Bapak Ibu, jadi alokasi per tahun. Ini alokasi project per tahunnya, alokasi total jam pelajaran per tahun. Jadi ini untuk PAIS 108 jam pelajaran per tahun. Jadi ini sudah dibagi jamnya per tahun. Jadi beban belajar terbagi dua, ada pembelajaran intrakurikuler, ada project penguatan profil Pancasila, 25% dari total jam pelajaran per tahun. Alokasi waktu 1 jam pelajaran 40 menit, Bapak Ibu yang dulunya 45 menit ya. Mapel pilihan maksimal 2 jam pelajaran per pekan atau 72 jam pelajaran per tahun. Jumlah total jam pelajaran tidak termasuk jam pelajaran mapel pilihan. Untuk kelas 9, ini agak berbeda karena di kelas 9 waktunya itu sudah sempit, sudah mau lulus, jadi lebih sedikit dari kelas 7 dan 8. Bagaimana format rapor Bapak Ibu di kurikulum prototipe kita lihat? Oh, lebih sederhana Bapak Ibu. Jadi rapornya, mapelnya, kemudian di sini ada pilihannya seni budaya dan prakarya, ada nilai akhir dan capaian kompetensi. Kita lihat nama peserta didik sama saja, nisan, sekolah, alamat. Di sini ada fase. Bapak Ibu, ini ada kolom fase di kurikulum prototipe ini. Ya, mungkin jadi pertanyaan juga, bagaimana kebijakan bagi guru bersertifikat pendidik? Ya, yang tidak cukup jamnya di lampiran ketiga Kemendikbudristek nomor 371 tahun 2021. Jadi, yang pertama dalam hal guru tidak bisa memenuhi beban kerja 20 jam pelajaran per minggu berdasarkan struktur kurikulum, maka guru bisa diberikan tugas tambahan dan atau tugas tambahan lain yang terkait pendidikan di satuan pendidikan. Jadi tugas tambahan sebagai koordinator proyek profil pelajar Pancasila yang diakui 2 jam pelajaran per minggu dengan mengampu maksimal 3 rombel. Kalau 3 rombel kan dapat 6 jam pelajaran per minggu. Tugas tambahan yang lain, kepala perpustakaan kan 12 jam, kepala laboratorium juga 12 jam, wakasek 12, atau yang lainnya. Kemudian 2, dalam hal guru masih belum dapat memenuhi beban kerja 20 jam pelajaran
per minggu berdasarkan struktur kurikulum, maka guru tersebut diakui 24 jam pelajaran per minggu jika